untuk belajar? Siap. Siap. Baik, jika sudah siap, silahkan keluarkan bukunya masing-masing. Sebelum itu, Ibu presentif dulu ya. Hari ini siapa yang sudah hadir? Angelina, Santi. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai membandingkan teks anekdot dengan humor. Ya, sebelum Ibu menjelaskan tentang membandingkan teks anekdot dengan humor, kita bahas mengenai materi minggu lalu terlebih dahulu ya. Materi minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang teks anekdot. Nah, apa saja yang sudah Ibu bahas? Pengertian, ciri-ciri, dan jenis teks anekdot. Itu yang sudah Ibu bahas di pertemuan minggu lalu. Nah, untuk pengertian teks anekdot, apakah ada yang masih ingat? Silakan. Teks anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ciri-ciri teks anekdot ada berapa? Nah, untuk materi minggu lalu, kalian sudah paham? Insya Allah sudah paham ya. Baik, sebelum Ibu menjelaskan untuk materi membandingkan teks anekdot dengan humor, Ibu jelaskan terlebih dahulu untuk penilaian ya. Penilaian ada 3 penilaian yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, ya, penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat pembelajaran. Manfaat yang akan kita pelajari hari ini yaitu dapat membuat cerita lucu, kemudian menarik, bisa menghibur dan mengesankan bagi orang lain. Itu manfaatnya. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu membandingkan anekdot dengan humor melalui kegiatan pembelajaran discovery learning dengan tepat disertai rasa jujur dan tanggung jawab. Itu tujuan yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Bisa dipahami? Kemudian di sini ada kompetensi inti pembelajaran. Ada KI 1 tadi yang sudah Ibu sampaikan, sikap spiritual ya. Kemudian KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator yang Ibu ambil yaitu 4.5 mengonstruksi makna tersirat dari aspek teks anekdot baik tulisan maupun tulis. Jadi kalian nanti akan mengonstruksi makna tersirat melalui indikator 4.5.1 yaitu membandingkan teks anekdot dengan humor. Seperti itu ya. Jadi nanti kalian akan membandingkan ada 2 teks ya, ada teks anekdot dengan teks humor. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini ada cara membandingkan anekdot dengan humor. Caranya dengan apa? Coba bacakan, Santi. Dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara anekdot dengan humor. Baik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anekdot? Bahwa anekdot itu merupakan cerita singkat, kemudian menarik karena lucu. Biasanya mengenai orang penting. Orang penting itu siapa? Tadi ya, pejabat. Kalau humor itu merupakan cerita yang secara spontan. Berarti ceritanya spontan ya. Kalau humor hanya memancing senyum saja dan tawa si pendengar atau orang yang melihatnya. Jadi di dalamnya tidak ada apa? Kalau humor tidak ada
sindiran. Sudah jelas ya di situ perbedaan antara anekdot dengan humor. Sudah paham mengenai perbedaan anekdot dengan humor? Sudah. Benar. Ya. Kalau misalnya sudah paham, berarti hari ini Ibu akan memberikan sebuah tugas kelompok, ya. Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Surat cinta tukang buah dan nasi. Wajahnya memang manis, sifatnya sudah melankolis. Jangan kampung aku lagi. Ya. Menurut kalian itu termasuk ke dalam teks apa? Mengapa disebut teks humor? Itu saja. Tidak mempunyai sindiran. Coba kita bandingkan dengan teks yang kedua. Silakan, siapa yang membaca dosen yang juga menjadi pejabat? Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah berdiri. Begitu saja diperhatikan sih, Tono. Ya Udin tahu sendiri sebabnya. Barangkali saja dia capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, bagaimana? Ya kalau dia berdiri takut terus diduduki orang lain. Ya, itu termasuk ke dalam teks apa? Mengapa teks itu termasuk ke dalam anekdot? Silakan kalian identifikasi, tentukan ciri-cirinya terlebih dahulu ya, berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan ciri-ciri dari teks yang pertama dan teks yang kedua. Di teks satu memiliki unsur lucu, ya, dan buat si pembaca ketawa, ya. Dan untuk teks kedua, teks anekdot itu memiliki unsur lucu, memiliki unsur sindiran, dan ceritanya singkat. Baik, sekarang kita akan presentasi mulai dari kelompok mana dulu yang mau? Kelompok 4. Baik, dari kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ke depan, tepuk tangan.